Duh polo konco priya wanita aja mung ati syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe murine bakal sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk sedulurku tercinta dimanapun berada. Masih bersama saya Ki Diwantoro di channel Ki Diwantoro, channel yang membahas tentang spiritual, motivasi, budaya, ya, dan potensi diri. Ya. Ini di belakang saya suara mesin besar ini, tek 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 tek. Mudah-mudahan suaranya nggak mengganggu karena ini sayang sekali teman-teman saudaraku. Ini tempat wisata tapi terkena jalan tol. Jadi sungai milik peninggalan zaman dulu, ya. Maksudnya sungai yang sudah beratus-ratus tahun harus hancur terkena jalan tol. Oke. Semoga kita semua menjadi sumber-sumber kebahagiaan untuk semua makhluk. Saudaraku, di video kali ini saya akan membahas tentang setan sebenarnya. Nah, ini kan dari kita semua banyak yang salah paham nih tentang setan, ya. Jadi saya coba ingin menjelaskan sedikit apa itu setan yang sebenarnya. Saudaraku semua, ya. Setan itu bukan sejenis makhluk. Oke, jadi setan itu sejenis jenis sifat, ya. Jadi makanya ada manusia kesetanan, ya, karena ini bukan setan terus masuk ke dalam tubuh manusia, bukan. Jadi karena sifat jelek. Jadi sifat jelek, sifat buruk, sifat angkara murka, sifat negatif itu disebut setan. Jadi sebenarnya bukan hanya manusia yang kesetanan, jin pun juga bisa kesetanan, ya. Jin yang terkena sifat jelek, buruk, ya, angkara murka, merusak, itu juga kesetanan. Jadi jin ini makhluk, ya, karena tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jin ini makhluk, oke, dan dia juga bisa kesetanan. Dalam arti bukan kemasukan makhluk setan, ya. Jadi yang hanya kesetanan ini bukan hanya manusia saja, jin pun juga bisa kesetanan, oke. Nah, lalu teman-teman saudaraku, ya, misalnya dikatakan, wah saya khilaf, saya tidak sadar, saya dibisiki setan, bahasanya seperti itu. Nah, dalam area kita, maksud saya teman-teman saudara semua yang berkecimpung dalam spiritualis, ya, area spiritualis, dalam meditasi ataupun dalam mimpi, ya, ini kita juga sering mengalami seolah-olah mendengar bisikan. Nah, bisikan ini ada macam-macam, bisikan dari dimensi lain, yang di sini bisa jin atau leluhur, nah, atau yang membisikkan setan ini, ya, setan dari diri kita sendiri, ya. Jadi perlu dicermati lagi kalau pas ketika meditasi ada suara-suara bisikannya mengajak ke arah mana, nah itu bisa jadi setan dari diri kita sendiri. Loh, kok bisa disebut setan dari diri kita sendiri? Nah, pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran angkara murka, itulah sebenarnya setan. Sifat, ya, itulah sebenarnya setan. Jadi ketika misalnya banyak, ya, di beberapa kitab dikatakan setan membisikkan sesuatu, ya, kepadamu. Nah, yang membisikkan itu sebenarnya siapa? Adalah pikiran kita sendiri yang berucap
di dalam diri kita. Karena itu pentingnya meditasi supaya kita bisa mengenali suara pikiran kita, suara hati kita, dan suara kita yang sejati ini yang mana. Suara pikiran ini banyak sekali ya. Pikiran baik, pikiran buruk, pikiran kritis, pikiran logis, banyak sekali. Ini argumentasi di dalam kepala kita sangat banyak sekali. Sehingga ketika ada satu pemahaman, ini pikiran kita ikut berdebat juga. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang logis, ada yang tidak logis. Nah, ini semua suara pikiran kita. Pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang angkara murka, itulah yang disebut dengan setan. Jadi misalnya ada temen nih, katakanlah dia mau ibadah, terus kita bilang, ngapain sih ibadah, nggak bakal kaya ibadah terus, banyakan Nah, itu adalah setan-setan yang membisikkan. Jadi jangan heran untuk teman-teman saudara muslim ini ketika bulan puasa, ya dikatakan banyak setan-setan diikat, tapi ternyata kok masih banyak kejahatan, masih banyak yang bergunjing, masih banyak yang bergosip. Karena setan itu adalah pikiran buruk Anda sendiri, ya. Nah, sesuai agama, aturan agama dengan ibadahnya masing-masing, ya. Nah, teknik meditasi ini bukan agama, ya. Jadi hanya sebuah teknik supaya kita lebih cepat mengenali diri kita. Salah satunya tadi mengenali pikiran kita. Dengan kita mengenali pikiran kita, artinya kita mulai bisa mengontrol pikiran kita, dan secara otomatis kita bisa mengendalikan setan dalam diri kita sendiri, ya. Setan-setan diri kita ini juga dia menumpangi kita juga lewat nafsu. Nafsu kita tahu kan ada 4, ya. Nah, ini setan-setan yang membisikkan di dalam pikiran kita. Dia menunggangi nafsu sehingga timbullah satu keinginan yang kuat, ya. Satu bentuk untuk melakukan hal-hal yang di luar atau tidak boleh oleh agama maupun sosial. Nah, setelah membisiki nafsu, kenapa masih kita lakukan? Karena kita tidak dalam kesadaran. Makanya ketika ditangkap orang-orang yang berangkara murka, berbuat buruk, saya tidak sadar, saya khilaf. Nah, berarti di dalam video ini poin yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, kenalilah pikiranmu, kenalilah pikiran burukmu, maka kamu akan mengenal setan di dalam dirimu hingga bisa kamu kendalikan. Yang pertama. Yang kedua, dengan meditasi, dengan mengenali pikiran, artinya kamu masuk dalam kesadaran dan kamu selalu sadar, sehingga kamu tidak bisa ditumpangi oleh bisikan setan yang menumpang dalam nafsu tadi, sehingga karena kamu selalu berada dalam kesadaran. Jadi tidak ada alasan kamu berbuat buruk karena kamu selalu dalam kesadaran, eling, lan waspada. Poinnya seperti itu. Jadi kalau yang kita lihat setan apa itu, Ki? Misalnya pocong, gendruwo, kuntilanak, kuntil bapak, itu setan apa? Itu hanya bentuk energi buruk yang gambarnya, sosoknya itu diidentifikasikan oleh pikiran kita sendiri. Ya, energinya mungkin ada energi buruk, energi negatif, tapi sosoknya adalah diidentifikasikan oleh pikiran kita sendiri. Oke, teman-teman saudaraku, semoga video yang singkat ini menjadi pemahaman, satu pemahaman untuk kita semua. Jadi setan itu adalah satu sifat, bukan makhluk, dan yang paling penting adalah setan yang ada di dalam diri kita itu yang harus kita kendalikan dengan banyak meditasi, dengan banyak sadar supaya kita tidak khilaf dan tidak sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Les adalah Diwantoro Learning, Education, Spiritual, and Zen.
Jadi kita tatap muka dengan aplikasi Zoom. Ada kelas khusus mental block, ada kelas menarik energi uang atau merayu uang, ada lagi kelas pengobatan untuk diri sendiri dan orang lain, ada kelas kundalini, kelas cakra, kelas aura juga, kelas guru sejati. Ya, Anda bisa ambil paket master. Apa sih yang diajarkan di paket master? Paket master ini seluruh kelas Anda pelajari dengan 10 kali pertemuan. Lalu di kelas master ini Anda juga diberikan lisensi atau hak untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi kalau Anda mengikuti program master, Anda lebih hemat karena semua Anda pelajari dengan biaya yang lebih hemat. Kami mengupas spiritual bukan dari sisi klinik, tapi kami mengupas spiritual secara ilmiah dan bisa diterima oleh logika sehat kita.